Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jimri Dwi Asidiki, NIM saya 244311015. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi web saya yang bernama Agawai atau aplikasi gaji pegawai. Sini tema saya adalah penggajian karyawan. Mungkin kita mulai di sini untuk penjelasannya dari kodenya dahulu. Di sini untuk rootnya di web ada yang pertama kita ada kita import dulu semua di sini. Ada use minet app kontrol karyawan kontrol jabatan kontrol di sini yang ada di app HTTPS ini di kontrol ini kita import semua di sini. Lalu di sini ada resource rootnya. Untuk ini yang pertama untuk karyawan, kita lihat di sini karyawan kontrol. Baik, di sini yang pertama ada PHP biasa. Untuk PHP saya menggunakan PHP. Lalu ada namespace ini namanya. Lalu ada impor, kita impor dahulu di sini untuk karyawan, jabatan, divisi, lalu illuminated request dan illuminated database. Untuk import query exception-nya, lalu ada yang pertama ada kelas karyawan controller, assistant controller, bawaan dari saya juga menggunakan framework Laravel, jadi ini udah ada bawaannya. Ini yang pertama ada public function index, karyawan jabatan, divisi, get. Ini ada return view karyawan index. Bisa kita lihat mungkin di sini di resource view karyawan. Nah, di sini di return index ini. Ini ada pertama extend layout app dari sini, dari layout. Mungkin kita jelaskan layoutnya dulu. Seperti biasa, ini ada struktur HTML-nya, HTML lang dari head, the meta charset now field kontennya seperti biasa HTML biasa. Terus ada title Agawai, nama aplikasinya, aplikasi gaji pegawai. Terus di sini ada CDN untuk Bootstrap, saya juga menggunakan Bootstrap. Ada CDN Bootstrap lagi. Lalu di sini ada link ke file CSS customnya, saya juga menggunakan CSS untuk memodifikasi yang ada di webnya nanti. Di sini ada body, ada kelas container. Di sini ada untuk teks Agawai. Lalu ada navigasi utama, layout utama, navbarnya, ada karyawan, jabatan, divisi, sama penggajian. Ini semua, ini karyawan, jabatan, divisi, penggajian. Lalu ada kelas, ini selesai karena ada kelas content wrapper di sini biasa. Lalu ada ini script dan CDN juga dari bootstrapnya, start script. Lalu oke, kita mungkin balik di index blade PHP-nya. Lalu ada di sini ada juga ada section, ada kelas container. Di sini untuk teks data karyawannya nanti ada. Lalu di sini ada untuk button tambah karyawan, nanti bisa menambahkan karyawan dan menekan tombol ini. Lalu di sini ada untuk menampilkan pesan sukses seperti ini, button close untuk nge-close tulis seperti biasa. Lalu ada pesan error juga, jadi nanti kalau ada error itu nanti akan menampilkan pesan error, nanti mungkin akan dicontohkan. Ini ada error menghapus. Ini ada pop up gagal hapus karyawan, error. Lalu ada button close dan lihat data terkait. Nanti kita coba. Lalu di sini ada class table responsive.
Ini mungkin isinya di header, ada NIK, nama, jabatan, divisi, tanggal masuk, dan isi. Terus di sini ada di body variety karyawan seperti ini, seperti biasa. Lalu ada di sini tombol untuk apa ini, edit ya. Di sini juga ada edit. Nanti kita bisa melakukan edit pada database kita juga. Lalu di sini ada from session root and destroy method post class client. Lalu ada button submit. Jika kita edit terus selesai, itu nanti bisa di submit untuk melakukan perubahan. Turn confirm akan muncul pesan apakah Anda yakin menghapus. Jika Anda klik tombol hapus, oke, hapus di sini. Lalu tutup. Ini ada penutup itu. Kita balik ke tadi controller. Di sini ada public function create, jabatan, all devices, all, lalu return di sini lihatnya di sini ada untuk create blade-nya. Stand masih sama, ini bawaan dari HTML-nya. Terus root Java group untuk NIK ya, untuk seperti create biasa lah. Di untuk mengisi nick, untuk mengisi nama, lalu ada untuk mengisi jabatan. Ini juga ada untuk pemilihan grup. Di sini jabatannya jadi juga memilih ya, jadi tidak perlu mengisi, tinggal milih ya jabatan yang sudah ada gitu. Ada tanggal masuk, di sini juga diinputkan nanti seperti itu. Ada button submit, kelas sama seperti tadi kan, ada button submit dan simpan. Di sini ada juga batal, tidak jadi gitu. Kembali lagi ke controllernya. Public function store, di sini ada store, request validasi, NIK, required, nick karyawan. Ini untuk kebutuhan apa? Database ya kayaknya. Karyawan, create, return, redirect, index, access, data karyawan. Nah ini untuk apa namanya? Create, masih sama create sih. Jadi ini untuk menambahkan ke database-nya. Lalu di sini ada public function edit. Kita lihat di sini juga ada edit, sama external out app, sama di sini juga ada section content. Seperti biasa ada edit karyawan, ini ada post action karyawan seperti ini, ada label nick, ada text, value nick biasa, form untuk nick, di sini untuk form untuk nama, lalu ada form untuk jabatan juga. Sama seperti apa, create ya, cuma ini edit gitu aja, jadi merubah gitu untuk yang sudah ada. Sini ada yang divisi, lalu ada tanggal masuknya juga. Balik ke karyawan controller, edit sudah. Terus di sini untuk public function update untuk mengirim datanya ke database-nya seperti ini tadi, untuk store ini tadi, seperti store tadi. Jadi validasi dulu, lalu di sini ada sukses, data karyawan berhasil diperbarui. Lalu di sini ada function destroy atau hapus ya. Di sini fungsi untuk menghapus data. Jika berhasil ada dengan pesan sukses. Jadi jika berhasil ada pesan sukses, kalau tidak berhasil akan ada error khusus untuk foreign key. Jadi ketika masih ada foreign key akan error dan akan muncul pesan error, nanti akan nanti akan dicoba. Nah, di sini selanjutnya ada kita kembali ke terus apa, karyawan, roadnya jabatan ya. Kita lihat sini ada jabatan, sama jabatan di sini untuk penggunaan PHP namespace, app controller. Kita import jabatan, import request untuk query-nya, terus class jabatan, assistant controller.
Di sini membuat fungsi public function index. Kita lihat di sini untuk indeksnya seperti ini. Next dan layout app masih sama, section sama. Di sini ada untuk teks jabatan, lalu di sini ada apa, tombol untuk menambahkan jabatan. Di sini masih kelas ini untuk pemberitaan sukses. Ada close button juga untuk nge-close pop-up-nya, lalu ada label response juga, ada nama jabatan. Di sini ada nama jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan aksi. Di body ada forage, sama juga seperti tadi, ada jabatan, nomor format jabatan, gaji pokok, tunjangan. Di sini ada ref untuk editnya juga sama, tombol untuk edit. Dari sini ada formnya juga, ada button untuk confirm, button untuk hapus. Di sini ini formnya, ditutup. Kita kembali jabatan, ada di sini ada fungsi untuk create. Di sini kita bisa lihat untuk create-nya sama juga, ada extend juga, ada section, ada ini untuk tambah jabatannya. Ini ada method untuk post action penyebawaan, terus ada form untuk nama jabatannya, form untuk gaji pokok, dan form untuk tunjangan untuk setiap jabatannya. Ini juga ada button untuk submit atau simpan sama seperti tadi itu. Lalu lanjut, di sini ada public function store untuk menyimpan apa yang sudah kita input ke database. Validasi di sini, error, numeric, dan request, return jabatan indeksnya. Kalau sukses, jabatan berhasil ditambahkan. Di sini ada fungsi untuk edit. Di sini bisa kita lihat edit, sama juga ada extend layout app, ada section, terus edit jabatan. Ini ada metodenya, menggunakan metode put untuk update. Update-nya menggunakan metode put. Di sini ada form untuk nama jabatannya, ada form untuk gaji pokoknya, terus ada form untuk tunjangan jabatannya. Ini ada button untuk update, dan di sini juga ada tombol untuk membatalkannya. Balik kita ke jabatan, ada public function update. Di sini jabatan find all file, jabatan date, request, return, redirect, jabatan with sukses. Jadi jika jabatannya berhasil untuk data jabatannya berhasil diubah, di sini akan muncul jabatan diperbarui. Terus di sini ada public function destroy atau hapus. Seperti ini fungsi untuk menghapus data ya. Sebentar saya mau cek. Halo. Lanjut, di sini ada, ntar kita lihat dahulu. Habis jabatan ada divisi. Kita lihat di sini divisi menggunakan PHP juga. Di sini untuk namanya namespace, app HTTP controller. Terus di sini kita import app model divisi dan juga Illuminate HTTP request. Terus ada kelas divisi controller, kita extend ke controller. Ada public function index. Kita lihat di sini mungkin divisi index. Sama juga ada extend, ada section. Ini ada data divisi. Terus ada tombol untuk menambahkan divisi. Ini ada section, kalau berhasil akan muncul sukses. Ada button close untuk close up, lalu ada close untuk responsif, nama divisi, keterangan, dan aksi seperti tadi. Ada di bodinya juga ada for add, di divisi nama divisi juga keterangan. Lalu di sini juga ada button untuk edit dan juga form. Mas, terus ada button untuk menghapus
data di sini. Ini hapus button. Untuk lanjut di sini tadi ada fungsi untuk create, return divisi create. Di sini bisa kita lihat untuk create PHP-nya sama maka extend layout app, section content, terus ada class container, terus ada ini teks untuk tambah divisi, ada metodenya di sini divisi store, form untuk mengisi nama, terus ini form untuk keterangannya, lalu ada di sini ada button untuk simpan, terus ada tombol untuk batal itu, terus tutup. Lanjut ke divisi lanjut ke public function store ya, fungsi untuk store, dari request validasi, nama divisi, required keterangan, di request, return, redirect. Jika berhasil divalidasi, maka data berhasil ditambahkan, divisi baru ditambahkan, berhasil ditambahkan. Ada fungsi untuk edit di sini, return view divisi edit. Kita lihat di sini edit plate masih sama menggunakan ini, terus ada edit divisi di sini, terus metode menggunakan metode put sama seperti yang lain tadi menggunakan metode put untuk update. Terus di sini ada form untuk namanya, di sini juga ada form untuk keterangannya sama, terus ada button-buttonnya untuk button untuk update, terus button untuk batal, href untuk batal yang mengembalikan ke nya. Lalu di sini ada public function untuk update. Jika data berhasil diupdate maka akan muncul divisi diperbarui. Lalu ada public function destroy, yaitu untuk fungsi untuk menghapus data ya. Ini divisi return director, divisi index with success, divisi berhasil dihapus. Controllernya tidak ada lagi. Mungkin seperti itu saja kode yang di sini juga ada CSS-nya. Mana bentar. Public CSS. Nah ini untuk background. Di sini saya menggunakan background PNG, terus ada cover, ini tidak saya gunakan sih. Saya gunakan cuma ini yang atas. Menggunakannya ini background muncul. Nah ini background ini. Jadi CSS-nya itu. Terus ada apa lagi ya? Web console. Ini console impor ini aja sih. Ini seperti biasa bawaan. Terus apa lagi ya? Terus database mungkin seperti ini. Database di sini ada penggajian, terus ada karyawan, jabatan, dan divisi. Mungkin langsung saja kita coba untuk webnya. Jadi di sini tuh nanti ada tampilan utamanya akan seperti ini. Tidak ada login karena saya tidak membuat fitur untuk login. Jadi langsung masuk ke menu ini. Nah di sini nanti kita bisa menambahkan karyawan. Kalau di menu karyawan, menambahkan mungkin contoh saja ini seperti ini, terus nama saya Jimli, jabatannya nanti bisa milih di sini manager, divisinya juga bisa milih manager di export mungkin, lalu tanggalnya nanti juga bisa milih di sini, terus disimpan semua berhasil. Nah berhasil, ketika berhasil ditambahkan akan muncul pop-up seperti ini, data karyawan berhasil ditambahkan. Ini bisa di close. Ini ada, lalu ada jabatan. Ini juga bisa menambahkan jabatan. Mungkin jabatan baru ada vice president. Ini kan vice president. Gaji pokoknya 20 juta.
123 tunjangannya 5 juta seperti ini. Mungkin kita buat jabatan baru. Nah, Vice President gaji pokok 20 juta, tunjangan 5 juta. Lalu di sini ada divisi. Mungkin kita tambah divisi baru, isi gudang mungkin. Gudang. Lalu ada keterangan. Bekerja di bagian gudang. Oke, seperti ini. Mungkin seperti ini. Oke, nah ada di divisi baru. Nah, di sini ada penggajiannya. Jika kita tambah gaji, kita bisa lihat, kita bisa pilih karyawan, mungkin Jimli mendapatkan tunjangan berapa untuk bulan ini. Mungkin dapat tunjangan, kan tadi 5, mungkin tunjangannya semua dapat tambah 1 juta. 1, 2, 3. Nah, potongannya, tapi ada potongannya. Potongannya berapa ya? Potongannya 2 juta lah, dipotong pemerintah. Nah, seperti ini. 123 123. Nah, seperti ini tanggalnya tidak perlu kita simpan. Nah, di sini akan terhitung. Jimli gaji pokok 7 juta, tunjangannya 6 juta, potongannya 2 juta. Total gajinya berapa? 11 juta. Nah, seperti itu. Mungkin kita tambah baru lagi lah. Siapa? Ini terserah. Namanya tinggi. Jabatannya tadi yang baru Vice President. Divisinya apa? Gudang. Vice President di gudang. Mantap. Kita coba di sini. Apa bisa? Bisa. Lalu kita coba di penggajian. Kita tambah. Kita gaji Anggi. Di sini tunjangannya berapa? Tunjangannya tadi 5 ya. Terus tapi dapat potongan 30%. 30% berarti berapa? Ternyata kita buat 4 juta saja. Potongannya 4 juta. 1 2 3 4 1 2 3 4 langsung jebret. Nah, Anggi gaji pokoknya 20 juta, tunjangannya 5 juta, tapi potongan 40 juta, tinggal berapa? 21 juta. Seperti itu. Teman-teman. Nah, di sini tadi kita akan mencoba fungsi yang lain, mungkin seperti edit. Di sini kita edit Edwin. Apakah bisa? Oh, bisa. Di sini kita bisa kita ganti. Ini bisa kita tambah Edwin Nur, ini bisa kita ganti Vice President, Sport. Apakah bisa? Nah, bisa tuh. Terganti ya di sini. Kita coba juga untuk hapusnya. Kita coba untuk hapus. Hapus. Nah, di sini ada memberitahuan error karena gagal menghapus. Karyawan ini masih memiliki data terkait. Jadi hapus atau nonaktifkan data terkait terlebih dahulu. Bisa kita klik di sini, serat. Nah, akan diarahkan ke penggajian. Sini masih ada, oh ternyata masih ada data penggajiannya Jimli. Kita hapus dulu. Hapus dulu. Alhamdulillah. Maaf. Ini kita coba lagi. Setelah dihapus, apakah bisa? 1 2 seret. Langsung bisa coy. Langsung bisa. Nah, seperti itu saja. Cuma juga yang lain ini bisa dihapus kok. Santai. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Coba. Bisa dihapus. Jadi aplikasinya seperti itu aja. Agawai, aplikasi gaji pegawai, seperti itu saja.
Sekian presentasi dan pengenalan aplikasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Jim Duda Sidiki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Privat dong. Hah? Oh.